komandan sendiri nih, breedingnya seperti apa nih? Breeding apa ini? Ya breeding cupang ya, masih jangkrik kadang-kadang. Oke, welcome back to my channel. Nah oke ya, ini di video hari ini masih gerebek lagi nih. Jadi salah satu breeder senior gitu kan yang ada di Kota Perbaungan, Sumatera Utara, Serdang Bedagai. Nah bagaimana caranya dia breeding ya kan, isi dalam kolamnya apa aja gitu kan, nanti kita ungkap semua di balik kasus ini ya. Oke. Oke, jangan teman-teman semuanya jangan jangan kemana-mana, kalian stay tune terus ini. Terima kasih semua yang sudah subscribe, yang belum jangan lupa ya kan, support tipis-tipis lah ya kan. Nah, tapi buat teman-teman juga ada yang beraktivitas di luar ruangan, ini masih lockdown gitu kan, jadi jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan. Oke, lanjut kita langsung masuk ke farmnya. Check this out. Langsung datang orangnya ya. Ini dia bang janjiannya. Ah, ini dia orangnya nih. Halo, apa dan bro? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Sehat-sehat. Udah nggak galau kan? Oke, ini dia salah satu manusianya ya. Jadi orang tua kita, senior kita yang ada di Kota Perbaungan. Kenapa dibilang senior? Karena udah cukup umur itu kan. Jadi kalau masih muda tuh namanya junior. Nah, jadi ini kira-kira Dan ya, ini banyak pertanyaan dari teman-teman tuh biasanya. Kadang kan setiap peternak, setiap petani itu beda cara-cara nih pada saat breedingnya, pembesaran ya kan, ataupun mungkin ada kultur kutu-kutu airnya lah ya, sedikit ya kan. Nah jadi untuk biar teman-teman nggak penasaran nih, kalau versi komandan sendiri nih, breedingnya seperti apa ya? Breeding apa ini? Ya breeding cupang ya, masih jangkrik kadang-kadang. Breedingnya seperti kayak yang kawan-kawan juga lain lah. Jadi menggunakan media? Yang media Air. Media apa ya? Ya, Air ya, kan? ya media tempat, media itu tempat. Tempatnya. Nah, wadahnya, bapak kamu menggunakan cangkir gini, ini namanya media ya. Kadang-kadang. Nah, jadi menggunakan media apa ini kan? Media tong aja. Media tong. Jadi Tongcat. bisa dilihat nih kira-kira pada saat breedingnya seperti apa? Bisa. Oke, lanjut kita lihat breedingnya seperti apa. Yuk, come on. Jadi ini mau diberi contoh nih pada saat breedingnya seperti apa, awal mulai seperti apa ya kan, kenapa harus seperti itu. Oke, langsung aja yuk. Nah, jadi pakai medianya ini Dan ya? Ya, ini. Coba lihat nih. Ini medianya, ini ada juga di dalamnya nih. Bisa lihat tuh. Nah, ini juga ada media. Ini lebih kurang tingginya berapa nih Dan? 10 cm. Jadi ini lebih kurang 10 cm ya. Nah, jadi medianya lebih kurang 10 cm. Ini bekas apa? Tong apa ini Dan? Tong seli. Yang dalam selah, yang ini Yang ini selah ya. apa namanya, akuarium kue. Akuarium kue ya. Jadi kalau yang ini bekas Toples kue. Ini bekas seli. selah ya. Jadi yang dalam bekas selah, yang luar ini lebih kurang diameter ini 30 cm kan lah ya. Ya. Diameter lebih kurang 30 cm dan tingginya dibuat 10 cm. Nah, Ya. gimana Dan triknya Dan? Nah, yang pertama-tama kita siapkan bibitan yang kita breed ya. Oh, ini. Nah. Nah, ini bibitnya nih, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini si male-nya ya. Nah, itu si male-nya nih. Ya. Tuh, dan ini female-nya nih. Ini female-nya. Tuh. Ya. Oke, nah. Nah, dan pertama-tama kita masukkan ya jantannya di luar toples. Tuh, si Ah. jantan taruh di luar toples ya. Ya, luar toples. Tuh, si jantan luar toples. Nah. Nah, terus Dan yang betinanya di dalam toples. betinanya ditaruh di dalam ya. Nah, Tuh. nah ini fungsinya supaya
mereka jodoh dulu. Berarti ada proses penjodohan dulu ya? Ada proses Ada penjodohan. proses Nah, penjodohan. nah, supaya dia betinanya nggak gampang koyak lah. Oh, jadi Nah, nggak gampang koyak siriknya. gunanya penjodohan itu agar nanti pada saat dicampurkan si betinanya tidak terlalu rusak kendana. Iya, iya. Terus Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. nah itu dari kurang ya. Jadi Iya. ini plastik untuk apa nih? Plastik fungsinya untuk tempat buih dia. Tempat busa ya. Nah. Oh, jadi diberi plastik yang lebih kurang ya 5 cm lah. Nah, 5 cm taruh di atasnya ini. di atasnya. Ini buihnya kita subsidi dari ikan cupang lain ya. Oh, jadi menggunakan buih ikan lain ini Iya, iya. untuk memancing ya. Memancing. Oh, jadi kita subsidi. menggunakan buih ikan lain ya. Iya, iya. Tuh, teman-teman saya lihat tuh buihnya tuh. Lalu ditaruh plastiknya ya. Ya. Jadi bukan buih si melnya sendiri ya. Bukan, bukan. Nah, nanti melnya bisa menambahkan buih yang ada. Oh, jadi pakai buih jantan lain, nanti si jantan yang ada di sini tinggal menambahkan buihnya aja gitu ya. Ya, ini. Nah, ini setelah satu harian, nah, kira-kira 10 jam lah, 10 jam nah, ya. betinanya bisa dicampur. Digabungkan. Nah, Berarti selama 10 jam baru si betinanya digabungkan Ah. ke si jantannya. ya, makanya kalau saya julukan itu pagi hari dan sore harinya masukkan betinanya. Pada saat penjualan pagi, sore masukin si betina. Ya, Nah, oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teknik breedingnya itu seperti itu nih. Jadi setelah ini bertelur nih, ya. jadi mindahkan kolam pembesaran ya. Iya, Iya, kan di iya. kolam setelah bertelur, netas, Tas, nah, kita pindahkan di kolam pembesaran. Ya. Ya, jadi kolam pembesaran seperti apa nih Dan? Nah, ada kita lihat di kolam sebelah lah. Oke, kita lanjut ke sana ya. Check this out. Kalian ya, yuk yuk. Dia ruang bersalin ini. Jadi ruang apa ya namanya? Disinilah dia si burak tadi itu dibesarkan. Yuk. Oke. Jadi menggunakan bak kukas ya, Nana? Iya, Mbak Kukas. Tuh, jadi menggunakan bak kukas tuh lihat tuh. Tuh, jadi semuanya tuh. Yup, up. Nah, jadi menggunakan bak kukas. Jadi setelah si burak tadi bisa berenang normal, Nah, diangkat langsung dituang. dituang. Langsung dituang aja sama air dan ya. Iya, iya. Nah, jadi langsung dituang nih. Posisi di bak kukasnya ada apa aja nih? Ada daun pisang. Nah, hanya daun pisang ya. Tuh bisa lihat teman-teman. Tapi sebelum dituangkan ikan, biasanya saya sudah meletakkan kutu air sehari sebelum nuang ikan. Nah, jadi sebelum si burak tadi itu dituang, jadi 1 hari sebelum dituang itu sudah diberi pakan kutu airnya ya. Nah, diberi daun pisang. Dan diberi daun pisang kering. Jadi Iya. manfaatnya sebelum burak masuk itu agar si kutu air tadi itu sudah mulai pecah ya. Iya, bisa. Jadi pada saat si burak itu butuh makan, jadi sudah ready pakan ini. Iya. Nah, jadi seperti inilah dia. Jadi tempat breedingnya beda, tempat pembesarannya beda. Jadi sampai umur berapa sih, Dan? Di sini biasanya saya pindahkan ke kolam pembesaran yang lebih luas, itu umur sebulan lah. Saya pindahkan lagi ke tempat kolam yang lebih luas. Nah, jadi batas di sini hanya 1 bulan maksimal, 1 bulan dipindahkan ke kolam pembesaran lagi. Ya. Kita lanjut ya ke kolam pembesaran. Check this out. Oke ya, jadi ini dia kolam pembesarannya nih. Jadi kalau boleh tahu nih Dan ya, kolam pembesarannya ukurannya berapa nih? Ini kira-kira ukuran 1,5 kali 2 lah. Tuh. Ya. Tapi tidak rata juga sih. Oke. Kereta api lewat, kereta api. Berarti sampai ada kereta api ya kan? Besarnya itu ukurannya 1,5 meter kali 2 meter dan tinggi 50 meter. Tapi 50 cm. 50 cm ya. Tapi posisi airnya tingginya enggak sesuai nih Nan ya. Enggak. Jadi lebih kurang Sekitar 10 cm aja cukup lah. Jadi awal diletak umur sebulan, ikan tuh umur sebulan. jadi posisinya tingginya hanya cukup 10 10 cm. cm. Nah, dia ditambah nanti sesuai umurnya. Ya. Jadi kalau udah masuk 2 bulan, airnya juga bertambah. Seperti itulah seterusnya ya. Iya. Jadi posisi di kolam ini hanya menggunakan daun pisang kering. Pisang aja kering. Tuh coba lihat nih. Tuh, coba lihat nih. Nah, ini kolamnya menggunakan
hanya menggunakan daun pisang kering aja tuh. Tuh, tanah juga tuh. Oke. Tarik ke belakang. Nah, duduk biar nggak capek. Ya kan? Nah, jadi ini pakan utamanya apa nih, Dan? Pakan utamanya ya karena jentik susah ya pakai casut aja lah, cacing sutra. Oh, jadi pakannya casut, tapi kalau jentik di encuk itu melimpah, jadi menggunakan encuk. Iya. Dari umur berapa tuh pakai casut itu? Nah, umur kira-kira umur sebulan. 1 bulan. Satu bulan. Jadi umur 1 bulan sampai kadang mau sampai panen berarti ya. Panen kalau pakan Pakan encuknya encuknya. tidak tersedia ya pakai casut. Jadi Panen. alternatif lain lah ya. Ya. Kalau si encuk tadi itu apa ya? Nah, jadi kalau untuk ini Dan, udah berapa lama nih kira-kira bermain cupang? Kalau saya bermain cupang ini kira-kira seumuran anak saya nomor 2 sekitar 10 tahun lah fokusnya. Oh, berarti fokus di cupang 10 tahun. Iya. Tapi sebelum itu juga udah bermain, cuman Iya. hanya iseng-iseng aja lah ya. Iseng-iseng aja. Jadi untuk sekarang nih hanya fokus di cupang atau ada kerjaan lain nih? Ya sekarang difokus di cupang lah. Oh, sekarang fokus di cupang ya. Sebelumnya saya ada kerja lain di perusahaan, cuma perusahaannya sudah tutup. Oh, jadi dari kemarin tuh kerja di perusahaan, tapi sambilannya main cupang. Nah, sekarang perusahaannya udah tutup, kita fokusnya ke cupang aja ya. Ya. Nah, jadi fokusnya ke cupang aja. Jadi kalau untuk makan kutu air nih, itu gimana Dan? Cari kah atau kultur sendiri? Kalau kutu air, ya untuk saat ini saya kultur sendiri sih. Oh, kultur ya. Jadi proses kulturnya seperti apa kayak gitu? Ya, bisa kita lihat. Oh, jadi kita lihat di proses kulturnya ya kan? Oke, yuk check this out. Tempat kulturnya seperti apa ini? Dan? Mana ini Dan? Ini. Ini ya. Nah, Oh, ini tempat kulturnya itu. Coba teman-teman bisa lihat tuh. ini kultur prolera. Oh, tuh. Di sana juga ya? Hijau, ya. Tuh, itu itu juga tuh. umur korelanya umur 3 hari. Baru 3 hari saya buat kayak kultur. Nah, ini dia medianya. Ini apa nih Dan? Dari bahan apa dia nih? Chlorella ya? Ya, dia nama airnya hijau itu namanya chlorella. Chlorella Nah, itu pakan si kutir tadi ya. Ya. Jadi ini kulturnya di sini ya. Ya. Jadi apa itu bahan-bahannya Dan? Bahan-bahannya ya dedak padi, Dedak padi ya. Nah. Dedak padi, pupuk urea, Korea, sama pupuk mutiara. pupuk mutiara ya. Ya. Hanya 3 bahan itu aja. 3 bahan itu aja lah. Oh, jadi 3 bahan itu dicampur ya. Ya, Nah, dijadikan satu. Terus cara kerjanya gimana Dan? Atau Iya. apakah dijemur atau gimana tuh? begini. Awalnya kita siapkan medianya. Siapkan media nih. Nah, kita tuang air. Air, Nah, baru kita campur dedak pupuk tadi. tapi dilarutkan dulu ya. Ya, dilarutkan Dulu baru dicampur. Nah. Untuk takaran airnya nih berapa Dan? Ya, kalau saya nggak ada takaran sih. Oh, berarti insting aja ya. Insting aja, Berarti feeling aja lah. Pakai feeling aja Nah, takarannya ya. nah. Jadi ini untuk panennya gimana sirkulasi ini Dan? Nah, kalau ini dia ya kalau di sana masih ada, ya di sini kita buat kulturan korela sendiri untuk makan kultur tadi. Jadi biar putarannya dapat ya. Iya. Jadi yang di kolam yang sini dia Nah, yang kayak ini dia sudah mau habis. Nah, pindah ke sana. Bisa lihat tuh. Nah, ini udah mau habis. Nah, ini udah mau habis ya. Nah, Udah mau habis, di sana pindah. di sana masih banyak. Oh, pindah ke sana lagi. Yang ini baru nih, yang ini baru. Yang sana yang baru. Oh, yang baru yang sana tuh. Nah, ini sudah seminggu. Sudah seminggu yang ini ya. Nah, nampak airnya lebih hijau. Jadi biar dapat putarannya ya. Ya. Jadi seperti itu kulturnya menggunakan chlorella tuh. Jadi untuk takarannya tuh insting aja lah. Nah, So, jadi untuk suatu kolam ini misalnya insting 2 kilo lah pupuknya. Ya, Banyak banyak kali. Kebanyakan ya. Oke, jadi seperti itulah ya lebih kurangnya ya. Jadi kalau mau lebih jelasnya tuh ada di video aku tuh. Nah. Cara kultur chlorella. Tapi ngomong-ngomong chlorellanya dari mana awalnya? Awalnya kita dari teman juga sih. Oh, berarti ambil dari teman juga Ya, ya. dari teman. Itu untuk bibit chlorella Berarti sendiri. kalau untuk buat chlorella sendiri belum ngerti lah ya. Nah, ya itu dari teman lah, Iya. minta air dari teman. Berarti untuk pembuatan chlorella awalnya memang belum paham, hanya mengambil bibitnya aja. Jadi Ya. teman-teman hanya kayak yang mau kultur seperti ini ya ambil bibit di tempat temannya, bisa diperbanyak di rumah. Ya. Jadi untuk inilah dan perairan nih, Ya. air. Jadi menggunakan air apa nih yang ada di kolam? Apakah Air. air sumur bor atau apa nih?
Air sumur bor saya menggunakan air sumur bor. Oh, jadi langsung airnya langsung. Jadi enggak lah, kita saring dulu lah ke filter karena air sumur bor saya kuning. Oh, jadi menggunakan filter lagi nih. Filter. Lagi-lagi pakai filter karena airnya kualitas airnya kurang bagus. Kurang bagus. Jadi filternya mana Indan? Nah ini ada 2. Ah, ini filter nih. Ah, ini filter nih. Ya. Ah, ini filternya nih ya. Oh. Jadi apa isinya nih, Indan? Ini isinya yang paling bawah koral, Yang bawah batu koral nih. Batu koral. Batu koral. Terus di atasnya hijau, hijau, arang, arang, hijau lagi, hijau lagi, pasir laut, pasir laut, hijau lagi, hijau lagi, baru pasir, pasir. pasir sungai. Nah, pasir sungai ya. Berarti campurannya ada pasir laut, pasir sungai, hijau, koral. Iya. Tinggal campur semen jadi dadu nah. Itu dia. Nah, jadi ini ya karena kualitas air yang kurang bagus makanya menggunakan filter gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya air yang ada di rumahnya bagus, jadi nggak perlu menggunakan ini. Iya. Nah, itu hanya kualitas air yang buruk aja. Oke. Jadi selama breeding apakah lancar-lancar aja kah atau pernah gagal panen ini atau gimana nih? Ya biasalah, pasti pernah lah. Setiap breeding pasti pernah mengalami kegagalan lah. Jadi kegagalan pada saat breeding juga pernah, pada saat gagal panen juga pernah. Pernah, gitu. pernah. Oh, jadi walaupun senior pasti pernah mengalami hal seperti itu. Jadi buat teman-teman semua jangan putus asa, jangan kecewa ya kan. Teruslah berjuang ya kan. Seperti kata Masif, berjuang. Oke. Nah, jadi seperti itu aja lah lebih kurangnya ya. Apa ya hasil cerita-cerita kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi ini kalau jualan pakai apa ini? Ada media jual online atau gimana? Nah, kita juga ada bisa kita jual online sendiri, Ya. ada juga dari kawan-kawannya mengambilkan kita lah. Jadi ada juga teman-teman reseller ya. Nah, nanti Ya kayak kamu sendiri lah. ya, reseller juga ya. Nah, jadi nanti akan ku taruh di kolom deskripsinya ya untuk biasa jual di Facebook Nana. Iya. Jadi teman-teman yang mau langsung order bisa hubungi aja nanti di Facebooknya di kolom deskripsi aku taruh. Oke, semuanya terima kasih ya semua yang telah menonton video ini. Semua kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya kan jangan lupa subscribe yang belum, yang terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa juga komen yang mau request video bisa. Dan jangan lupa juga satu lagi tuh follow Instagram aku di @asila_beta_galeri dan aida_beta_galeri. Oke. Terima kasih semuanya. Salam kutu air. Ya. Ya.